Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah bertanya kepada diri kalian sendiri tentang kisah Siti Asia, istri Fir'aun yang kejam, zalim dan mengaku Tuhan? Dalam Al-Quran, Siti Asia adalah wanita yang dijamin oleh Allah akan masuk surga. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya sudah kehendak Sang Maha Pencipta. Gimana kisahnya? Singkat cerita, Siti Asia adalah wanita yang soleha. Dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan kewajiban perintah Allah dengan keadaan yang mendesak, dan dia berada di negara kerajaan Fir'aun, di mana Fir'aun menginginkan Siti Asia menjadi Ratu Fir'aun dengan segala kekuasaannya. Mau tidak mau Siti Asia menerima permintaannya dikarenakan kedua orang tuanya dijadikan tameng dan akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Dengan ketabahan Siti Asia kepada Allah, Siti Asia dijaga kerahmatannya dan tidak pernah sama sekali berhubungan badan dengan Raja Fir'aun. Allah menjaga kehormatan Siti Asia dengan caranya sendiri. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita bersolawat bersama kepada Nabi besar Muhammad SAW, tanda penghormatan kita terhadap beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillah, kita bahas. Asia binti Muzahim adalah sosok wanita lemah dan tak berdaya yang terbayangkan. Dengan lemahnya fisik, Allah tidak membebankan tanggung jawab nafkah di pundak wanita, memberi banyak keringanan dalam ibadah dan perkara lainnya. Mereka adalah sosok yang mudah mengeluh dan tidak tahan dengan beban yang menghimpitnya dengan kebengkokannya, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersikap lembut dan banyak mewasiatkan agar bersikap baik kepadanya. Oleh karena itu tidak mengherankan kiranya jika Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala hikmahnya mengamanahkan kaum wanita kepada kaum laki-laki sebagai pengayom. Namun, kelemahan itu tak harus melunturkan keteguhan iman, sebagaimana keteguhan salah seorang putri, istri dari seorang suami yang menjadi musuh Allah Rabb alam semesta, seorang suami yang angkuh atas kekuasaan yang ada di tangannya, yang dusta lagi kufur kepada Rabbnya, putri yang akhirnya harus disiksa oleh tangan suaminya sendiri, yang disiksa karena keimanannya kepada Allah Zat yang Maha Tinggi. Dialah Asia binti Muzahim, istri Fir'aun. Riwayat Asia binti Muzahim. Perkawinan Asia dengan Fir'aun. Asia adalah istri kesayangan Fir'aun, seorang raja yang kafir dan zalim. Dia menjadi istri Fir'aun setelah Fir'aun melakukan pemaksaan untuk menjadikan sebagai istri. Fir'aun bisa memperistri Asia merupakan bentuk penjajahan dan penindasan. Ketika Fir'aun dalam kesendirian, karena ditinggal mati oleh istrinya, ia mendengar kabar bahwa ada gadis jelita keturunan keluarga Imran yang bernama Asyan. Fir'aun tergoda oleh berita itu, karenanya ia mengutus Haman untuk melamarnya. Lamaran itu ditolak oleh Asia. Pelamaran itu merupakan ujian berat bagi keluarga Asia, karena keluarga Asia adalah keluarga beriman yang taat kepada Allah. Bagaimana mungkin mereka menerima lamaran Fir'aun, seorang raja murtad, kafir, dan syirik? Namun demikian, karena takut kepada kekerasan Fir'aun, orang tua Asia sangat terpaksa bertanya kepada Asia, sediakah Ananda menikah dengan Fir'aun? Mendengar pertanyaan itu, Asia langsung menjawab dengan tegas, bagaimana saya sudi menikahi Fir'aun? Sedangkan ia terkenal sebagai raja ingkar kepada Allah. Karena itu Menteri Haman kembali kepada Fir'aun. Jawaban Asia yang tidak mengenakan itu langsung disampaikan Menteri Haman kepada Fir'aun, dan Fir'aun pun sangat murka mendengarnya. Karena itu Fir'aun memerintahkan Haman untuk menyeret kedua orang tua Asia, menyiksanya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Hal itu dilakukan Fir'aun demi menekan Asia agar mau menerima lamarannya. Di hadapan kedua orang tuanya Asia yang nyaris tak berdaya, Fir'aun berkata kepada Asia, "Hai Asia, jika engkau seorang anak yang baik, tentulah engkau sayang terhadap kedua orang tuamu. Oleh karena itu, engkau boleh memilih satu di antara dua pilihan yang aku ajukan. Kalau kau menerima lamaranku
berarti engkau akan hidup senang dan pasti kebebaskan kedua orang tuamu dari penjara laknat ini. Sebaliknya, jika engkau menolak lamaranku, maka aku akan memerintahkan para algojo agar membakar hidup-hidup kedua orang tuamu, tepat di hadapanmu." Di bawah ancaman Fir'aun sang raja yang zalim itu, Asyah terpaksa menerima lamaran Fir'aun dengan syarat-syarat. Pertama, Fir'aun harus membebaskan orang tuanya. Fir'aun harus membuatkan rumah untuk ayah dan ibunya yang indah lengkap dengan perabotannya. Kedua, Fir'aun harus menjamin kesehatan, makan, minum kedua orang tuanya. Kalau kedua syarat itu dipenuhi, maka Asyah bersedia menjadi istri Fir'aun. Dalam acara-acara tertentu, Asyah hadir bersama Fir'aun, tapi dia tidak bersedia tidur bersama Fir'aun. Sekiranya permintaan-permintaan tersebut tidak disetujui, Siti Asyah rela mati bersama ibu dan bapaknya. Akhirnya Fir'aun menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh Asyah. Fir'aun lalu membebaskan kedua orang tua Asyah. Siti Asyah pun tinggal dalam kemewahan istana bersama Fir'aun. Walaupun Asyah tinggal dalam kemewahan istana, ia tetap patuh terhadap perintah Allah dan tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari Asyah selalu bangun melaksanakan salat malam menurut syariat Nabi Ibrahim, bermohon kepada Allah agar kehormatannya tidak disentuh oleh raja kafir Fir'aun. Untuk menjaga kehormatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis yang sangat serupa dengan Asyah. Dialah iblis yang setiap malam tidur dan bergaul dengan Fir'aun. Jadi meskipun Fir'aun mempunyai istri Asyah, dia tiap malam bercintanya dengan iblis. Ratu Asyah menjadi ibu angkat Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun adalah raja yang zalim yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengakhiri kezaliman Fir'aun dengan mengirim rasul kepadanya. Maka bermimpilah Fir'aun bahwa kebebasannya telah dilumpuhkan oleh seorang laki-laki Bani Israel. Oleh karena itu Fir'aun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Bani Israel dibunuh. Yakabed, seorang wanita solehah turunan Nabi Ishak alaihi salam, melahirkan seorang anak laki-laki. Allah mengilhamkan kepadanya agar bayinya itu dibuang ke sungai Nil. Sebagaimana tersebut dalam surah Al-Qasas ayat 7. "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Demikianlah Yakabed ibu kandung Musa memasukkan bayinya ke dalam peti, lalu dimasukkan ke dalam sungai Nil. Ibu kandung Musa meminta kepada kakak Musa agar mengawasi dengan pandangan mata kemana arus sungai membawa peti bayi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak menyelamatkan Musa segera memerintahkan kepada ombak untuk membawa Musa dalam keadaan tenang dan lembut hingga sampai dengan selamat di wilayah istana Fir'aun. Dengan tenang air sungai Nil pun menghanyutkan peti bayi Musa sampai ke wilayah istana Fir'aun. Setiba di wilayah istana Fir'aun, disitulah ombak merapatkan peti bayi Musa ke dataran. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak menyelamatkan Musa mendamparkan peti itu ke tempat di mana Asyah dan Fir'aun berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kasih sayang ke dalam hati Asyah agar berkenan mengasuh Musa. Asyah meminta persetujuan Fir'aun untuk menjadikan Musa sebagai anak angkat. Permintaannya kemudian dikabulkan oleh Fir'aun karena Asyah adalah istri kesayangan Fir'aun. Siapa menduga jika pada akhirnya ternyata bayi Musa yang dihanyutkan di sungai Nil itu dipungut oleh keluarga Fir'aun sendiri yang memang belum memiliki keturunan. Fir'aun yang telah membuat keputusan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir sebenarnya juga hendak menghabisi Musa, tapi oleh Asyah dicegah. Akhirnya Fir'aun pun luluh hatinya ketika Asyah istri yang dicintainya menyampaikan pertanyaan kepada Fir'aun sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 9. Dan berkatalah istri Fir'aun, "Ia biji mata bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat untuk kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari." Demikianlah kehendak Allah yang hendak menyelamatkan Musa, hingga akhirnya Musa diambil menjadi anaknya, diasuhnya dengan penuh kasih dan sayang, dan Allah mencegah bayi Musa menyusu kepada perempuan lain untuk dapat dikembalikan kepada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusupkan kasih sayang ke dalam hati Fir'aun, sehingga timbul rasa kasihan Fir'aun terhadap Musa. Karena rasa kasihan dan rasa sayang kepada Musa telah tersusup ke dalam hati Fir'aun,
Maka diperintahkannyalah kepada para pegawai istana untuk mencari ibu susu untuk Musa. Silih berganti ibu-ibu datang ke istana Firaun untuk menyusui Musa, tapi tak satu pun yang diterima oleh Musa. Suatu waktu sampailah berita kepada Firaun tentang seseorang ibu yang mencari upah untuk menyusui bayi. Firaun pun memerintahkan kepada pegawainya untuk mencari ibu tersebut. Maka ibu tersebut didatangkan ke istana, menjadilah Yakabet sebagai ibu susu yang digaji oleh Firaun untuk menyusui Musa. Dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 12 dan 13 Allah berfirman, "Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukannya. Sebelum itu, maka berkatalah saudara Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu Ahlul Bait yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya." Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Suatu ketika Firaun menggendong Musa sebagai ayah angkatnya. Tiba-tiba Musa menarik janggut Firaun yang dirasakan oleh Firaun sebagai ancaman atas nyawaku. Karena terasa amat sangat tarikan Musa itu, Asyah sang ibu membujuk Firaun dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Musa itu adalah perbuatan anak-anak yang di luar perkiraan dan rencananya. Kata Asyah, "Coba berikan padanya bara api dan emas, dan lihat apa yang akan dia pilih." Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar Musa memilih bara api, dan bara api itu kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Seketika itu juga Jibril menyelamatkan mulut Musa. Firaun memerintahkan menyiapkan sepiring emas dan sepiring bara api. Lalu diberikan kepada Musa. Saat itu kembali terbujuk hati Firaun dan mempercayai bahwa Musa adalah anak-anak. Demikianlah Musa tumbuh dan berkembang di istana Firaun di bawah asuhan dari kasih sayang Asyah, perempuan mukmin yang menyembunyikan imannya. Asyah berjaya melindungi keimanannya dan melindungi Musa. Disiksanya Ratu Siti Asyah oleh Firaun. Bertahun-tahun Asyah sekamar dan seranjang dengan Firaun, tapi tak pernah Firaun mengetahui bahwa Asyah istri kesayangannya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman Asyah kepada Allah terbongkar ketika iman Masyiah terbongkar. Putri Firaun yang bernama Ana memberitahukan Firaun bahwa Masyiah tidak bertuhankan Firaun, tetapi ia bertuhankan Allah. Seketika itu juga Firaun marah dan memerintahkan Haman supaya Masyiah sekeluarga dimasukkan dalam kuali besar. Ketika Firaun mengetahui bahwa istri kesayangannya bertuhankan Allah, sangat murkalah raja yang zalim itu. Ia memerintahkan agar Asyah istri kesayangannya itu dibenamkan kakinya ke dalam tanah dan di atasnya diletakkan pasak dari beton, agar ia mengingkari Allah dan menjadikan Firaun sebagai Tuhannya. Tetapi Asyah tetap dalam keyakinannya dan berdoa kepada Allah, sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, kebangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Doa Asyah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengutus malaikat kepada Asyah yang sedang tersiksa untuk memperlihatkan tempatnya kelak di dalam surga. Akhirnya Asyah binti Muzaim turunan Nabi Ishaq alaihi salam gugur di tangan tentara Firaun sebagai syuhada yang mempertahankan iman. Kekuatan Asyah dalam mendidik seorang calon nabi, Nabi Musa alaihi salam. Dalam perjalanan hidupnya, Asyah mengalami banyak cobaan dari Allah melalui orang-orang zalim di sekitarnya, bahkan dari orang yang paling dekat dengannya, yakni suaminya Firaun dan orang-orang yang ada di sekitar istana di bawah perintah suaminya. Dilihat dari sisi gender, bahwa Asyah dan Musa adalah dua sosok khalifah Allah yang sama-sama menjalankan tugas kekhalifahan berdasarkan peran dalam status yang berbeda. Asyah berperan dan berstatus sebagai istri Firaun, ibu angkat Musa alaihi salam, sekaligus sebagai hamba Allah, pengemban agama tauhid, sedangkan Musa berstatus dan berperan sebagai putra angkat Firaun dan Asyah, sekaligus sebagai hamba Allah pengemban amanah kenabian, yakni menegakkan agama tauhid di muka bumi. Dari Asyah pula dapat belajar akan fitrah indah dari seorang perempuan ketika Allah menganugerahkan kasih sayang kepadanya saat Musa kecil dihanyutkan di sungai Nil. Refleks meminta Firaun untuk mengasuh Musa kecil dan Firaun seperti kebanyakan laki-laki lainnya.
kadang tidak kuasa jika berhadapan dengan keinginan perempuan, fitrah yang sering dilihat dari ibu, kakak, atau adik perempuan, serta kaum perempuan lainnya, mudah sekali bagi mereka untuk menampakkan kasih sayang, terutama pada anak kecil. Lihat betapa luasnya. Bandingkan dengan kaum lelaki, untuk menggendong saja banyak yang kaku. Dari Asiah pula dapat belajar tentang arti kesabaran. Bisa dibayangkan, jika mempunyai pasangan seperti Fir'aun, dengan sifatnya yang congkak bahkan mengaku sebagai Tuhan, pasti harus luar biasa sabar menghadapi orang seperti Fir'aun. Asiah juga menggambarkan dengan jelas, jika keimanan sudah terpatri kuat dalam hati, lingkungan yang luar biasa penuh dengan nuansa kemusyrikan dan kekufuran tidak menggoyahkan keimanannya. Apalagi mereka yang mendapati dalam hidup nuansa penuh dengan keimanan, harus benar-benar bersyukur dan bahagia. Ini dapat dijadikan pelajaran. Satu, penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Manakala mereka tertimpa musibah, Allah mengutus malaikat kepada Asiah istri Fir'aun untuk memayunginya, sementara dia terpasung, dan Allah menampakkan kepadanya rumah yang disediakan untuknya di surga. Hal itu agar meneguhkannya di atas iman. 2. Sebagian hamba Allah memilih nikmat akhirat daripada nikmat dunia, walaupun dia telah meraih duniawi di tempat yang tertinggi. Asiah adalah wanita nomor 1 di istana Fir'aun. 3. Besarnya kebijaksanaan Allah. Jika dia berkehendak, niscaya dia menyelamatkan Asiah dari ujiannya dan memusnahkan Fir'aun dan anak buahnya. Akan tetapi, Allah Maha Bijaksana. Dia menunda dan tidak lalai. Kesimpulan sejarah Asiah istri Fir'aun ini merupakan kisah yang dikehendaki oleh Allah yang hendak menyelamatkan Musa, hingga akhirnya Musa diambil menjadi anaknya dengan penuh kasih dan sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusupkan kasih sayang ke dalam hati Fir'aun, sehingga timbul rasa kasihan dan rasa sayang kepada Musa. Telah tersusup ke dalam hati Fir'aun, maka dipertihkannyalah kepada para pegawai istana untuk mencari ibu susu untuk Musa. Alhamdulillahirobbil alamin. Begitulah kisah Siti Aisyah, istri seorang raja yang kejam, zalim dan mengaku sebagai Tuhan. Inilah Siti Asiah, wanita yang dijaga kehormatannya, dan 4 wanita yang dijanjikan surga Firdaus oleh Sang Maha Pencipta, termasuk Siti Asiah. Masalah tabarok Allah. Sekian dari kisah nyata Siti Asiah yang mati di tangan suaminya. Perlu digarisbawahi, gambar dan yang lainnya hanya sebuah ilustrasi saja. Ambil hikmah dari ceritanya, semoga bermanfaat dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.